Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ujang Abdul Basir, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi di modul 1.4 ini, yaitu tentang menciptakan budaya positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, segala sesuatu yang mempengaruhi kita bisa direspon dengan menggunakan kontrol diri yang positif. Begitu juga kita menciptakan budaya positif. Nanti bakal ada stimulus-stimulus yang mempengaruhi tercipta atau tidaknya budaya positif itu. Ingat, stimulus itu pasti bakal ada respon yang akan kita berikan. Tetapi yang paling penting, bagaimana kontrol diri itu agar respon itu tetap kita anggap sebagai respon positif, sehingga budaya positif itu bisa tetap muncul dan tercipta. Seperti itu. Yang selanjutnya, perilaku manusia dipengaruhi oleh penghargaan ataupun juga karena hukuman. Jadi seseorang berperilaku itu, murid berperilaku yang pertama karena mengharap penghargaan atau menjauhi hukuman. Tetapi yang paling baik perilaku muncul itu atas dasar disiplin diri atau kesadaran. Itu yang paling penting bagi kita yang harus kita pahami. Yang selanjutnya, membudayakan keyakinan kelas yang positif tentu membutuhkan posisi kontrol dari guru yang berperan. Nah, posisi kontrol itu kita bisa berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Tetapi perlu digarisbawahi, posisi yang paling strategis yang bisa kita lakukan adalah posisi sebagai manajer. Karena apa? Dengan posisi manajer bisa menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menciptakan keyakinan kelas ataupun juga sekolah. Pada saat murid salah, maka kita harus merubah konsep menghakimi menjadi konsep mengayomi. Dari konsep menuntut menjadi menuntun. Oleh karena itu, segitiga restitusi ini perlu kita jalankan dan perlu kita laksanakan. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi ini. Kita tidak langsung menghakimi, menjudge ketika anak salah, tapi kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kita koreksi dulu, kita validkan dulu tindakan yang salah murid itu, sehingga murid merasa oh ternyata tindakan itu salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan atas dasar apa? Atas dasar tindakan ataupun juga keputusan yang akan diambil oleh peserta didik. Yang selanjutnya, sekarang kaitan materi budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam menciptakan budaya positif, maka guru penggerak khususnya bisa menerapkan 3 prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa 3 prakarsa perubahan itu? Yang pertama, senantiasa membudayakan ingarso sungtolodo di dalam bertindaknya. Yang kedua, senantiasa membudayakan ingmadia mangunkarsa di dalam membangun potensi siswa. Dan yang ketiga, senantiasa membudayakan tutwuri handayani dalam memberikan tuntunan ke arah keselamatan dan kebahagiaan peserta didik atau murid. Itulah kaitan materi budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya, kaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Nah, yang selanjutnya ini, budaya positif yang diprakarsai oleh guru penggerak harus tercermin di dalam nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Misalnya, guru harus memiliki nilai berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif dalam menciptakan budaya positif di sekolah ataupun juga di kelasnya. Dan yang selanjutnya, langkah tahapan membangun budaya positif yaitu dengan menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Itulah kaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang selanjutnya, kaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak yaitu visi guru penggerak harus senantiasa mengarah kepada optimalisasi penanaman ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, visi dituangkan lebih memerankan bagaimana agar budaya positif
yang menjadi prakarsa perubahan semakin menebalkan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dimensi mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Semakin tumbuh dan berkembang menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, itu keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Langsung ke selanjutnya, yaitu refleksi di modul 1.4 ini. Refleksi pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang ada di modul 1.4? Yang saya pahami, konsep inti dari modul 1.4 ini yaitu menanamkan disiplin positif, membutuhkan kontrol diri yang kuat, dan itu dilakukan atas dasar motivasi kesadaran diri, bukan karena adanya hukuman ataupun juga penghargaan. Ketika kita memerankan posisi kontrol terhadap perilaku anak, maka harus memahami kebutuhan dasar manusia itu. Selanjutnya, dalam membudayakan keyakinan kelas, dibutuhkan metode segitiga restitusi agar anak mampu berperilaku atas dasar kesadarannya sendiri. Yang selanjutnya, refleksi yang kedua. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda? Perubahan yang terjadi itu, saya menyadari bahwa hukuman dan penghargaan ini belum tepat dalam membentuk perilaku murid. Sehingga saya harus belajar bagaimana memunculkan kesadaran diri siswa dalam berperilaku itu. Refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait dengan penerapan konsep-konsep inti di modul 1.4 ini? Pengalaman yang pernah saya alami dalam membentuk budaya positif di sekolah, yaitu saya pernah ikut serta merumuskan visi sekolah. Dan visi sekolah itu dituangkan di dalam bentuk suatu kegiatan, seperti merumuskan kegiatan kultum setelah sholat zuhur berjamaah, praktik pengamalan fikih dakwah pada saat kegiatan pesantren kilat. Itu pengalaman saya ketika melihat inti dari konsep modul 1.4 ini. Yang selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa bahagia tentunya karena bisa ikut serta dalam memfasilitasi tumbuh kembangnya siswa dengan kegiatan yang ada di sekolah atau yang sekolah adakan. Salah satunya siswa bisa memiliki kemandirian di dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dan sekaligus mengasah nalar kritisnya. Refleksi yang kelima. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Hal yang sudah baik menurut saya dari penerapan konsep tersebut, sekolah sudah mampu memperhatikan kebutuhan murid, sudah mampu memberikan keleluasaan kepada murid agar memiliki kesadaran bagaimana bermain peran menjadi guru sehingga bisa memberikan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol tadi, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Nah, sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai teman. Nah, perasaan saya merasa posisi itu yang paling baik dulu itu. Namun setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dan saya merasa senang karena telah menemukan cara baru dalam membentuk budaya positif pada murid. Refleksi yang selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Nah, jawabannya, sebelum mempelajari modul ini, saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Karena di dalam bimbingan konseling dipelajari bagaimana praktek konseling individu itu sendiri sesuai dengan kaidah kepekaan, tetapi belum mengetahui nama-nama dari tahapan tersebut. Jadi kalau saya melihat ke belakang apa yang sudah saya lakukan kepada anak-anak, sebenarnya saya itu sudah menerapkan penerapan segitiga restitusi, tetapi itu belum diketahui namanya gitu kan. Sekarang setelah mempelajari modul ini baru saya mengetahui, oh ternyata itu namanya segitiga restitusi. Dan yang selanjutnya, selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang menurut Anda penting? Nah, ini yang paling penting menurut saya. Hal yang penting di dalam melengkapi modul ini, terutama dalam menerapkan segitiga restitusi, guru harus lebih dahulu bagaimana menciptakan chemistry antara guru dan murid. Karena tanpa chemistry, kita tidak akan bisa menemukan latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh murid. Sehingga segitiga restitusi tidak akan sempurna, bahkan apa yang kita inginkan belum nampak dan belum kita bisa gali dari peserta didiknya. Oleh karena itu, chemistry ini perlu menjadi pembahasan dan juga harus dimiliki oleh calon guru penggerak seperti itu.
Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan koneksi antar materi di modul 1.4. Terima kasih. Salam bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.